ba'si wa adillatu isbatihi. Kalau di Indonesia kan, yaitu informasi tentang kebangkitan, hari kebangkitan, dan bukti-bukti ya kepastiannya. Kan luar biasa penting ini. Jadi dari sekian rukun iman yang ada, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua terpenting adalah hari kebangkitan. Tuh, itu letak pentingnya informasi tentang hari kebangkitan. Kenapa kok yang terpenting dalam rukun iman itu iman kepada Allah dan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu identik dengan hari pembalasan. Iman kepada Allah secara global itu adalah kerja. Iman adalah kerja. Ini mudah-mudahan dipahami. Apalagi terbukti ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayul a'mal afdol. Kerjaan apa yang paling afdol? Jawabnya al-iman billah. Iman. Jadi iman kerja. Yang kedua, orang kerja itu dipastikan dia dalam pikirannya balasannya apa gitu. Maka kemudian Allah segera menjawab, aku sudah siapkan balasannya, yaitu di hari yang namanya hari pembalasan. Gitu kurang lebih. Kandungan yang kedua yaitu ausof yaumil qiyamah. Ausof artinya gambaran hari kiamat. Tuh. Apalagi wa amaratuhu, tanda-tandanya. Kita sering lewat media sosial membaca, mendengar, wah ini udah deket kiamat. Tanda-tandanya begini, begitu, begini, begitu. Banyak sekali. Kalau bisa memang jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kapan saja, di mana saja, dulu, lebih dulu lagi, kiamat memang sudah dekat. Apalagi sekarang di zaman kita. Apa maknanya? Mau dekat, mau jauh, mau dulu, mau sekarang, kiamat pasti adanya. Ketika sudah mendarah daging bahwa itu pasti adanya, maka tak ada sikap kecuali kita bersiap-siap. Nah, sekarang kita kebetulan mendengarkan tafsir surat An-Naba, di sana ada informasi tentang kepastian hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, dan tentang nau azabihi. Nau artinya bentuk-bentuk azab hari kiamat. Luar biasa informasi ini agar kita bisa bersiap-siap. Kandungan yang keempat, ahwalus su'ada. Surat An-Naba menginformasikan juga kepada kita tentang keadaan orang-orang yang nanti akan masuk surga. Tuh kan jadi cermin. Bukan cuma cermin, menjadi hidayah. Agar kita menjadi tergolong orang-orang yang termasuk masuk surga gitu, berbahagia. Dan yang terakhir, An-Naba menginformasikan tentang azamatullah. Azamah artinya kebesaran Allah. Apalagi warahmatuhu, dan kasih sayangnya. Apalagi wa ta'kid wuqu' yaumil qiyamah, penegasan terhadap bahwa kiamat pasti terjadi. Pada saat yang sama ketika kiamat itu akan terjadi dan gambarannya sudah diinformasikan, maka di samping buat kita agar bersiap-siap, Allah juga punya tujuan lain, yaitu tahdid al-kafirin, memberikan ancaman terhadap orang kafir. Kalau diancam, diharapkan dia menjadi sadar gitu, lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia garis besar surat An-Naba, kandungan surat An-Naba. Berikutnya nih
Karena pegangan kita adalah tafsir Wahbah Zuhaili, maka sebelum memulai ada baiknya kita berkenalan atau mengenali sistematika tafsir yang dilakukan oleh si mufasir. Sistematika dimaksud langkah-langkah yang dilakukan oleh mufasir dalam rangka memberikan penjelasan atau tafsir kepada si pembaca, termasuk kepada kita sekarang. Bukan cuma surat An-Naba saja, semua surat. Apa langkahnya? Tuh yang pertama i'rab. Emang ditangkap bahwa dalam rangka memahami sebuah ayat, i'rab punya peranan penting. Tuh, jadi belajar i'rab di LBIQ, terus itu jangan berhenti dulu ya. Kecuali kalau udah dipanggil sama Allah, gitulah kurang lebih. Penting si mufasir ketika mau memahami ayat, lalu menginformasikan kepada si pembaca, termasuk kepada kita, langkah pertama bermula dari i'rab. Mana mubtada, mana khobar, mana fi'il, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Gitu. Habis itu balaghah. Nah, dulu yang pernah sempat di kelas lanjutan 3 pernah ketemu balaghah. Ya. Balaghah. Nanti sambil jalan diperjelas. Yang ketiga, langkahnya mufrodat. Mufrodat kosakata. Kosakata ada dalam ayat dianggap penting dijelaskan oleh mufasir, maka secara khusus dibahas pada bab namanya mufrodat. Lalu sababun nuzul. Sababun nuzul untuk memahami sebuah makna ayat, maksud ayat, luar biasa penting. Dan yang berikutnya, 1, 2, 3, 4, kelima, tuh, baru si mufasir menafsirkan. Tafsir itu sendiri artinya tabyin, bayan, menjelaskan. Menjelaskan dimaksud juga artinya al-kashfu. Kashfu artinya mengungkap. Mengungkap apa? Mengungkap makna di balik ayat. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Itu mah bukan makna. Itu mah terjemahan. Makna adalah yang mampu memberikan hidayah kepada kita sesuai dengan fungsi sentral Al-Quran, yaitu hidayah. Saya beri ilustrasi hubungan ayat, lafaz dengan makna sebagai petunjuk. Mana ilustrasinya? Umpamanya kita ngelihat bendera kuning di ujung gang. Tuh, ada maknanya apa enggak? Maknanya bukan orang iseng pasang bendera. Bapak Ibu iseng-iseng pasang bendera kuning di depan rumah. Nah, itu rame tetangga. Ya atau tidak? Nah, itu yang diungkap makna itu. Itu dia tafsir tuh. Nanti paling efektif alatnya adalah balaghah. Balaghah di grup Pak Jamal juga tuh. Ada hari apa tuh? Hari Selasa ya. Dalam rangka mengungkap makna. Terus di jalan ada janur. Tuh janur itu kan simbol. Ya atau tidak? Ada makna di balik janur. Lalu diungkap. Diungkap oleh budaya. Di balik bismillah ada makna, di balik alhamdulillah ada makna, di balik waladhdallin ada makna. Nah, makna itu yang harus ditangkap. Itulah dia tugas tafsir. Baru yang terakhir, langkah yang ditempuh oleh si mufasir, fiqhul hayat wal ahkam. Artinya memahami. Al-hayat, kehidupan. Ahkam, ya hukum-hukum, ketentuan. Fakta. Apa maksudnya? Pada bagian fiqhul hayat wal ahkam, si mufasir berusaha untuk mengkorelasikan, menghubungkan antara makna ayat dengan fakta kehidupan. Gitu kurang lebih. Umpamanya begini nih. Suratnya Al-Baqarah.
Pertama, Allah cerita tentang orang-orang muttaqin. Terus ayat ke-6 ke-7 cerita tentang orang kafir. Udah. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama aja. Dikasih tahu apa enggak dikasih tahu. Mereka tidak beriman. Nah, dalam konteks bab fiqhul hayat wal ahkam, ayat ini ternyata aneh juga ya, sama faktanya dengan zaman kita sekarang. Ada orang-orang yang dikasih tahu, tetap aja dia begitu, kurang lebih fiqhul hayat. Oke, baik, kita slide berikutnya. Pak Jamal masih ada suara apa itu ya? Nah ini, ya, yaitu judulnya tuh isbat, ya, isbatul ba'si, kepastian kebangkitan. Watidadul an-ni'am al-ilahiyah, banyaknya nikmat ilahi yang diberikan kepada kita. Nah, apa komentar mufasir dalam konteks ini? Kita mulai. La takadu tajidu suratan makkiyatan. Artinya, hampir tidak engkau jumpai surat-surat makiyah. An-Naba masuk makiyah. Apa maksudnya? Ai nuzilat fi Makkah qoblal hijrah. Yaitu surat yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Illa wa fiha hadisun anil ba'si. Kecuali di dalam surat itu ada pembicaraan tentang kebangkitan. Bagaimana itu pembicaraannya? Imma bil isbat, yaitu ada kalanya dengan menginformasikan secara positif. Positif kiamat. Apalagi wa gharsil yakin haulahu. Juga ayat-ayatnya menanamkan keyakinan kepada kita. Ada yang berisik banget itu. Menanamkan keyakinan. Baik Pak Jamal, silahkan. Kalau mau pamit ya, nanti ditungguin tuh sama pengantin. Nggak jadi nikah, itu bahaya. Oke, saya teruskan. Au haula bil qasam, yaitu dengan sumpah. Saya beri contoh lain umpamanya, ketika Allah mau menginformasikan tentang hari kiamat, itu pakai sumpah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama, dan seterusnya. Iya, pakai sumpah. Jadi kalau ada sumpah, itu Allah mau memberikan keyakinan kepada kita. Begitu juga terkait dengan kebangkitan. Iya, kayak sumpah. Au biiradi adillat akliyah. Atau dengan mendatangkan bukti-bukti rasional. Wahisiyah. Dan bukti-bukti real ala imkanihi, atas kemungkinan terjadinya kiamat. Tandanya kiamat umpamanya gedung-gedung pada tinggi. Ada tinggi apa enggak? Zaman dulu ada apartemen apa enggak? Oh, sekarang luar biasa main tinggi-tinggian itu. Tanah udah semakin sempit. Ya dah? Kuburan udah harus dilebarin. Agak susah, akhirnya harus ditumpuk.
Jadi kita nggak kelihatan tuh wajah. Oh gitu. Wa imma biwasfi ahwalihi. Ada kalanya juga dengan memberikan informasi, gambaran hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Apa itu diantaranya? Umpamanya ada goncangan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuh. Itu kan kalau ada goncangan udah ada kiamat. Wa makhawifihi. Juga hal-hal yang menakutkan. Wa asarihil khatirah. Dan pengaruhnya yang sangat besar. Khatirah mengerikan, besar. Allati tanhasiru fi syai'ain. Yang bermuara kepada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Jadi kondisi kiamat yang digambarkan dalam surat-surat Makkiyah itu ujung-ujungnya dua gitu kurang lebih. Ya. Apa itu? Dukhulul jinan, masuk ke surga. Awizaj, zajji ya. Bin niran. Zajji sama masuk juga. Niron api, maksudnya neraka. Jadi Al-Quran menggambarkan tentang kiamat, khususnya surat-surat Makkiyah, bermuara kepada dua. Nih, ini kan masih bagian dari informasi tentang kebangkitan. Bermuara kepada dua, apa itu? Imma surga, wa imma neraka. Apalagi ada ayatnya yang berbunyi luar biasa gamblang. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tuh, udah selesai di padang mahsyar, udah pada digiring. Orang-orang bertakwa digiring ke surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Sementara orang-orang kafir tuh digiring ke neraka, ke jahanam. Tuh ujung dari kiamat. Gitu kurang lebih. Atau kebangkitan. Li'anna tashri' al-makki. Kenapa begitu surat-surat Makkiyah? Sebab surat-surat pembentukan hukum periode Mekah uniya ghaliban bil aqaid. Umumnya memberikan perhatian kepada akidah. Nah ini dia pelajaran bagi kita. Tentang apa? Dakwah. Dakwah sebelum syariah, akidah. Kita sepakat, para ulama, para penceramah, para kiai, kalau ceramah, oh tentang akidah. Tuh, itulah dia periode Mekah. Ya, itu yang dimaksud uniya ghaliban bil aqaid. Wa ahammuha litauhidillah. Dari sekian akidah yang paling pertama dan utama, itu ahammuha, adalah mentauhidkan Allah. Wa nabzu syirki. Nabzu melempar, membuang, meninggalkan kemusyrikan. Nah, mudah-mudahan kita menjadi dapat apa ini? Dapat pelajaran terkait dengan akidah. Iya. Apalagi wa isbatun nubuwah. Isbat an-nubuwah artinya meyakini kenabian. Nabi itu adalah benar Muhammad. Muhammad benar Nabi. Itu semangat dakwah yang harus dilakukan gitu kurang lebih. Awir risalah kerasulan. Wal wahyi dan terkait wahyu. Apa maksudnya? Wahyu ini Al-Quran ini wahyu. Bukan buatan Nabi Muhammad. Itu ayat-ayat Al-Quran periode Mekah. Wa wuqu'il qiyamah. Dan terjadinya kiamat. Seperti yang sedang diceritakan sekarang. Wa wasfil qiyamah ar-rahib.
juga memberikan gambaran tentang kiamat yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Rahim. Kama fi matla'i suratin Naba al-Makkiyah. Seperti akan diceritakan dalam awal surat An-Naba yang notabene tergolong kepada surat-surat Makkiyah ittifaqon, disepakati. Nah, ini gambaran umum sesuai dengan judul yaitu isbatul ba'si. Ya. Memastikan adanya kebangkitan. Pada saat yang sama juga akan bercerita tentang nikmat-nikmat ilahiyah. Insya Allah udah kebayang. Jadi hari kiamat hari yang sangat menakutkan. Itu. Hari kebangkitan juga menakutkan. Kan kebangkitan itu didahului oleh kiamat. Ditiup trompet pertama, mati semua. Ditiup trompet kedua, hidup lagi. Semuanya itu sangat menakutkan. Oke. Maka pertanyaan mendasarnya, loh kita yang beriman apa menakutkan juga? Kalau sama antara orang kafir dan orang beriman sama-sama menakutkan, nanti pertanyaan kita, oh apa bedanya iman kalau begitu? Tuh gitu. Nah kita sudah diberi iman. Iman artinya sesuatu yang membuat kita tenang. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Bukan cuma di akhirat, tapi juga saat kiamat. Bukan cuma saat kiamat, tapi juga saat dibangkitkan. Pada senang, ya atau tidak? Tuh gitu yang penting. Nah, bagaimana memperoleh rasa senang terhadap keadaan yang luar biasa menakutkan? Tuh, ada perintah. Ayo banyak-banyak berbekal, gitu maksudnya. Iya, orang beriman nggak sama dong dengan orang yang tidak beriman. Sehingga ada pernah saya baca dalam sebuah buku, kiamat itu nanti matahari sejengkal di atas kepala. Sudah kebayang itu? Jangan dimaknai harfiah, matahari kan gede banget. Apa maknanya? Panas. Bercucuran keringat. Maka banjir bukan banjir hujan, banjir bandang, banjir keringat. Ada yang semata kaki. Ada yang sebetis. Beda-beda sesuai dengan amalnya. Ada yang sedengkul. Ada yang sepaha, sepusat, sedada, seidung. Tuh gitu. Menunjukkan bahwa kondisi yang luar biasa menakutkan itu satu sama lain bisa jadi berbeda. Demikian halnya dengan kiamat dan kebangkitan. Apa yang membedakan? Amal. Amal yang bagaimana? Amal yang didasari oleh iman. Iman kepada siapa? Pada Allah. Bukan iman kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang aman karena punya iman. Itu intinya. Nah, baru i'rab nih. Ini makanan orang-orang LBIK kayaknya nih. Sel LBIK i'rab, LBIK i'rab. Nah, ini penting. Oke, kita mulai. I'rab itu sendiri artinya mengurai. Mengurai apa? Mengurai fungsi. Fungsi apa? Fungsi kalimat. Di mana? Dalam tarkib, kalam, susunan. Loh, kenapa harus diurai? Penting. Kalau nggak tahu fungsinya, nanti nggak tahu maknanya. Gitu. Amma yatasa'alun. Tuh. Amma asluhu an ma. Kan kita lihat tuh amma yatasa'alun. Mimnya nggak pakai alif. Itu mah udah susunan mateng. Susunan mentahnya gitu. An sama ma. Kalau digabung, amma diidghamkan. Kalau diidghamkan, maka alifnya hilang.
illa annahu lamma dakhalat ala ma al-istifhamiyah. Cuma itu lafaz an ketika masuk ma istifham digabung maksudnya. Huzifat alifuha, dibuang alifnya. Untuk apa? Lil farqi, untuk membedakan. Bainal istifham wal khobar. Membedakan antara ma istifham dan ma khobar. Nah ini udah mulai balaghah juga. Istifham, nanya. Di mana rumahmu? Itu kan nanya itu istifham. Dalam pelajaran balaghah itu namanya insya. Karena istifham. Tapi kalau umpamanya bukan istifham, namanya bukan insya. Kalau bukan insya, namanya khobar. Apa khobar? Ngasih tahu. Gitu. Oke, nanti yang dipaham, yang nggak paham itu nanti boleh ditanya. Ya. Apa saja termasuk itu. Sebab kalau saya jelaskan itu, nanti akhirnya pelajarannya bukan tafsir. Tadi sepintas saja itu ya. Maknya istifham. Kalau nggak dibuang alifnya menjadi nggak ada bedanya dengan mak yang lain. Mak apa yang lain yang bukan istifham gitu. Selanjutnya anin naba'il azim. Kalau diartikan tentang berita besar. Apa kedudukan i'rabnya? Imma badal. Jadi badal. Badal dari mana? Min amma. Dari amma. Kan sebelumnya amma yatasa'alun. Terus anin naba'il azim itu jadi badal. Bi'i'adatil jar. Dengan mengulang huruf jar. Amma itu kan an sama ma. Kemudian anin naba, annya itu berulang. Ya. Sementara naba azim itu jadi badal. Au muta'alik bifi'lin muqaddar. Dalla alaihi yatasa'alun. Atau gampangnya begini. Kan amma yatasa'alun. Tentang apa yang sedang mereka pertanyakan. Terus Allah sendiri menjawab, anin naba'il azim, tentang berita besar. Ada fi'il yang dibuang. Apa takdirnya? Yatasa'aluna anin naba'il azim. Tuh gitu. Terus dibuang. Kenapa? Karena sudah dipaham. Saya bertanya, maza ya'kulun? Apa yang lagi mereka makan? Al-khubza. Roti. Takdirnya ya'kulunal khubza. Ya'kulunnya nggak usah disebut lagi. Kalau disebut lagi kepanjangan, kelamaan, ya, pemborosan. Itu dia kurang lebih ilustrasinya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tuh. Baru kedudukan i'rabnya ada yang bilang badal. Ada juga bukan badal. Wala yakunu badalan. Li'annahu law kana badalan. Sebab kalau itu badal. Lawajaba antukarrar amma. Kalau dia badal maka harus diulang. Ammaknya gitu. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasangan. Maksudnya ay mukhtalifain, berbeda. Nah, azwaja kedudukan i'rabnya hal minal kaf wal mim. Hal dari kamu. Jadi kalau diartikan mundur lagi, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kamu, yaitu kita-kita. Dalam keadaan berpasangan. Ada laki, ada perempuan gitu. Ya. Wa jannatin alfafa.
Jannat artinya kebun. Dengan surga di sini. Surga itu jannah. Jannah itu artinya kebun. Bapak Ibu pada seneng nggak kalau kebunnya lebar? Ada buah, ada duren, ada wah macam-macam buah-buahan. Terus sebelah sononya bunga-bunga. Tuh seneng. Senang. Dan itu naluri manusia. Oleh karena itu, surga yang dijanjikan oleh Allah nanti kita pada dapat itu kayak gitu gambarannya. Tetapi hakikatnya lebih dari semua yang kita bayangkan. Itu jannah. Maka jannah di sini wajannatin alfafa artinya kebun-kebun. Alfafa sifat dari jannat. Jadi artinya taman atau kebun-kebun yang rimbun, berdaun lebat, gitu alfafa. Dia bermula dari lufun tuh, wahwa imajam uluf. Mislu jaz'un jamaknya ajza. Ini analoginya. Atau bisa juga jam'ul jam'i li kalimat luf. Nah, ini yang baru dengar ya. Jam'ul jam'i. Ada isim mufrad. Terus musanna. Terus jamak. Dari aspek arti 3 atau lebih maknanya. Tapi udah 3 atau lebih maknanya itu jamak. Dijamain lagi. Itu namanya jam'ul jam'i. Lufun. Tuh. Itu udah jamak. Rindang, rimbun, lebat. Berarti daunnya satu apa banyak? Banyak itu maksudnya jamak. Dijamain lagi alfafa. Tuh. Iya. Wa fu'lun bidhammil fa. Tuh lufun jadi bacanya. Yujma'u ala af'al. Dijamakkan af'al atau jadi lufun alfaf. Fayakunu jam'ul jam'i. Maka alfafa itu adalah bentuk jam'ul jam'i. Waqala Abu Ubaidah, sementara ulama lain bernama Abu Ubaidah berpendapat wahiduha mufradnya lafif. Seperti pada kata syarif itu jamaknya asyraf. Asyraf sama tuh dengan alfafa. Zauj, azwaj, tuh alfaf sama. Kayak begitu gambaran yang dimaksud i'rab. Ya, berikutnya. Nah, ini balaghah. Balaghah. Balaghah cabang ilmu bahasa Arab. Yang pertama sorof tuh, studi tentang kata. Yang kedua nahu, studi tentang kalimat. Yang ketiga balaghah, studi tentang kata, pada saat yang sama tentang kalimat, pada saat yang sama tentang hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Al-Quran, keindahannya, kedalaman maknanya, nggak bisa hanya ditangkap oleh sorof. Nggak bisa hanya ditangkap oleh kalimat, nahu. Ya, baru bisa ditangkap lewat balaghah. Nah, paham balaghah harus bermula dari sorof, bermula dari nahu. Gitu kurang lebih. Oke, kita mulai. Anin naba'il azim ijaz bihazfil fi'li. Tadi saya sudah katakan. Kalimat ayat yang berbunyi anin naba'il azim ini bentuk ijaz. Ijaz artinya singkat. Saya bertanya sama teman yang lagi lewat. Ahmad mau kemana? Ke pasar. Nah, singkat itu.
Takdirnya, jawabannya, saya mau pergi ke pasar. Itu kan lama. Demikian juga amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu namanya ijaz. Bagaimana? Ijaz artinya singkat. Bentuknya apa? Bihazfil fi'li, membuang fi'il. Fi'il yang dibuang yaitu yatasaalun. Maka takdirnya yatasaalun anin naba'il azim. Berikutnya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi ini bagai buayan? Buayan dan kebayang. Buayan ayunan. Dulu zaman kita masih kecil, itu di depan pintu ada ayunan. Kalau udah pules banget, si bayi baru ditaruh. Maka ditaruh tidurnya tambah nyenyak. Kayak begitu Allah menggambarkan kehidupan di dunia ini. Tuh luar biasa tinggi. Kayak bayi yang lagi diayun. Ntar ayunannya berhenti, nangis. Tapi pas digoyang lagi, diayun lagi, diem. Tuh kayak begitu luar biasa. Kan tinggi sekali bahasa Al-Quran. Umpamanya nih kita lagi hidup nih. Kebutuhan hidup alhamdulillah cukup. Terus corona emang lagi nggak ada. Wah, pengen ke Bandung, ayo. Pengen ke Suramadu, ayo. Pengen ke Singapura, ayo. Tuh kayak begitu. Nah, suasana kayak begitu kehidupan dunia, Allah berikan perumpamaan ibarat bayi di ayunan. Tuh. Itu yang dimaksud ja'alnal alam naj'alil arda mihada. Apalagi yang diinformasikan oleh Allah, wal jibala autada. Gunung-gunung bagaikan pasak paku. Sehingga ada sebuah kerajaan yang julukannya Paku Alam. Ada nggak? Tuh gunung, bagus. Karena dia yang melindungi rakyat dari serangan lawan yang tidak diinginkan. Dipaku. Gunung juga kayak begitu. Siapa itu yang membuatnya sehingga air laut tidak ke daratan? Karena dijagain oleh gunung. Allah. Ini bukan cuma sekedar informasi bahwa bumi seperti ayunan, gunung seperti pasak, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Allah maha kuasa, Allah maha mampu segala-galanya. Kalau membangkitkan orang yang sudah mati mah kecil. Kok bisa-bisanya ya nggak pada percaya sama kebangkitan? Itu dia yang harus dipaham. Jadi ini lagi diurai tentang kekuasaan Allah. Sasaran tembaknya mah tentang kebangkitan. Sebab hari kebangkitan itu paling diingkari oleh mereka. Pada saat yang sama sebenarnya iman kepada kebangkitan merupakan iman yang paling penting. Akhirnya Allah tunjukin dah kekuasaan-kekuasaannya. Iya, iya. Wal jibal kal autad. Gunung seperti pasak. Allati tusabbitu ghairaha. Yang bisa mengokohkan yang lain. Tuh. Pasak itu patok. Kita bikin tenda di lapangan. Kan harus berdiri tegak. Nggak pakai tiang, adanya tambang. Maka di ujung-ujung tenda itu ada patok apa tidak? Tuh. Diikat di situ tambangnya supaya nggak kebawa angin. Gitu fungsi gunung. Iya. Wa misluhu dan seumpamanya. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu seperti pakaian, ai kalibas fisater, dalam segi menutupi. Udah kebayang itu? Kalau disebut malam, lail itu malam. Bapak Ibu sekalian, pada mulanya
Lail itu artinya bukan malam. Lail itu artinya gelap. Tuh. Pada saat yang sama, gelap, pekat, terus ada bulan, purnama. Itu yang tadinya gelap jadi indah. Saking indahnya berkesan pada banyak orang. Akhirnya lahir anaknya perempuan. Dinamain Nur Laila. Nah, jangan nggak pakai nur. Kalau nggak pakai nur tuh anaknya gelap artinya. Itu. Rupanya Allah ciptakan malam yang suasananya gelap itu ada manfaat luar biasa. Apa itu? Libasa. Bisa menutup. Bisa bersembunyi di malam. Faktanya dulu kejahatan itu terjadi pada waktu malam. Karena dia bisa berlindung di gelap malam. Dulu ada rampok di rumah-rumah. Siang apa malam? Malam, nggak ketahuan. Digasir. Tahu digasir? Tuh digali lubang di pondasi, dia masuk lewat lubang. Malam apa siang? Malam. Tapi luar biasanya kondisi zaman sekarang, kejahatan jadi kebaikan, kebaikan jadi kejahatan, yang hak jadi batil, batil jadi hak, akhirnya siang-siang juga mereka berani. Kenapa? Karena udah seperti malam. Kenapa seperti malam? Karena mereka tertutup perbuatan jahatnya. Kenapa tertutup perbuatan jahatnya? Karena nggak ada yang berani negor. Nggak ada yang berani negor. Tuh, akhirnya kayak malam. Nah, kita kembali ke pokok persoalan. Waja'alna laila libasa. Kami jadikan malam seperti pakaian. Dalam konteks sholat, nggak punya penutup aurat, tuh disuruh cari tempat gelap. Karena menutup. Ya. Oleh karena itu lebih afdol sholat matiin lampu gitu kurang lebih. Waja'alna nahara, kami jadikan siang ma'asya, waktu mencari kehidupan. Nah, ini memberikan informasi kehidupan normal sejatinya malam istirahat, siang bekerja, capek, masuk malam istirahat. Loh, sekarang coba perhatikan. Malam jadi siang. Siang jadi malam. Tuh udah semakin mengerikan. Tidak berlebihan juga. Memang zaman ini sudah mendekati kiamat. Gitu kurang lebih. Ai kalibas artinya bukan itu. Ma'asyan bainahuma muqabalah. Antara malam sama siang dalam balaghah itu namanya muqabalah. Siang malam main mulu gitu. Itu siang malam namanya muqabalah. Bagian dari ilmu balaghah, badi ya. Oke. Qabala bainal lail wan nahar. Dihadapkan malam dengan siang. Warrohah wal amal. Istirahat dan kerja. Jadi malam itu simbol istirahat. Sedangkan siang itu ma'asya, itu simbol kerja. Iya. Autada, azwaja, subata, libasa, ma'asya, shidada, wahaja, sajaja, nabatan alfafa, itu sajak. Sajak udah jadi bahasa Indonesia. Di Al-Quran banyak sekali itu sajak. Wadduha, wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh, bersajak. Tuh, bagian dari balaghah. Surat An-Nas coba. An-Nas semua. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siapa yang bisa bikin gitu? Banyak pada waktu Nabi masih ada yang coba-coba bikin Al-Quran yang bersajak. Bersajak. Tapi nggak ada apa-apanya maknanya.
Siapa itu? Si Musailamah Al-Kadzab. Dia bikin surat. Apa suratnya, Bu? Al-fil, ma huwal fil, wa ma adraka bil fil, khurtumun tawil, jismun kabir, wa ainun soghir. Tuh, gajah. Apa itu gajah? Tahu nggak kalian apa itu gajah? Badannya gede, matanya kecil, hidungnya panjang. Nah, nggak ada artinya. Ya, berbeda dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya. Itu saja. Oke, berikutnya. Nah, masuk kita kosakata. Nah, nampaknya memang ini enggak satu pertemuan nih. Modalnya sabar, ya. Sabar. Mufradat al-lughawiyah. Si mufasir menganggap ada kata yang harus dijelaskan. Gitu. Masuk kategori mufradat lughawiyah. Amma yatasa'alun ay an ayyi syai'in yas'alu ba'du ahli Makkah ba'du. Amma yatasa'alun artinya tentang apa yang sedang dipersoalkan, dipertanyakan oleh penduduk Mekah satu sama lain. Ini harus terbayang. Nabi dibangkitkan. Ditandai dengan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh, itu SK Nabi. Kemudian terus masih bertahanus ke Gua Hira. Turun ayat yang kedua. Ya ayyuhal mudassir. Ini SK Rasul. Disuruh menyampaikan. Qum fa'anzir. Tuh. Maka dilakukanlah dakwah sirron. Secara rahasia. Lalu kemudian sudah mulai banyak, Nabi mulai berani, kondisi sudah mendesak, harus disampaikan itu dakwah, turun, fasda' bima tu'mar, lakukan apa yang diperintah. Wa'arid anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrik. Udah tersebar berita Nabi, berita Al-Quran, berita isinya diantaranya kebangkitan. Penduduk Mekah kalau kumpul-kumpul di mana-mana itu pada nanya, benar apa enggak itu sih Muhammad Nabi? Gitu. Emang katanya ada kebangkitan, benar apa enggak sih? Apa-apaan itu? Kita enggak mengenal ajaran itu. Itu Al-Quran benar buatan dia apa enggak? Itu dia yang lagi dijelaskan. Nah, Allah terus menginformasikan kepada kita, amma yatasaalun, tentang apa yang sedang mereka tanya-tanyakan gitu. Terus dijawab, anin naba'il azim. Tuh gitu pentingnya belajar tafsir. Tidak membelajar terjemahan, kurang lebih begitu. Wa ma'nal istifham tafkhim sya' tafkhimu sya'ni ma yatasaaluna anhu. Anma itu kan istifham, nanya. Nanya ini bukan karena nggak tahu, bukan karena Allah nggak tahu. Tapi menunjukkan bahwa apa yang sedang dipertanyakan oleh mereka, penduduk Mekah, adalah persoalan besar. Itu namanya litafkhim. Para mufasir mengkategorikan persoalan besar dalam konteks surat An-Naba ini ada 3. Yang pertama tentang kenabian Muhammad. Yang kedua tentang Al-Quran. Yang ketiga tentang hari kebangkitan. Dari 3 itu yang nampaknya lebih relevan, lebih dianggap benar, itu tentang kebangkitan. Maka istifhamnya disebut tafkhim. Sya'ni ma yatasa'aluna anhu. Itu maksudnya. Ka'annahu lifakhamatihi, seolah pertanyaan karena saking besarnya, khafiyun jinsuhu. Khafiyun tersembunyi, tidak diketahui. Saking besarnya persoalan kiamat, itu nggak ada yang bisa menggambarkan kayak apa besarnya. Itu kan menunjukkan luar biasa besar. Ada ini ilustrasi.
ada benda langit jatuh ke permukaan bumi di wilayah Sumatera Utara, Medan, besar sekali. Yang ngasih berita ditanya, besarnya kayak apa? Wah, saya nggak tahu, udah pokoknya besar banget. Oh gitu, itu saking besarnya. Saking besarnya tentang kebangkitan, maka nggak tahu besarnya kayak apa. Oh, itu khafi yang dimaksud, khafiyun jinsuhu. Karena khafiyun jinsuhu, nggak tahu kayak apa besarnya itu batu yang jatuh, nggak tahu kayak apa besarnya kebangkitan nanti, fasa'ala anhu atau fasuila anhu. Akhirnya mereka bertanya-tanya. Tanya-tanya satu sama lain, kayak apa sih nanti kiamat? Kayak apa sih nanti kebangkitan? Tuh, itu yang melatar belakangi kenapa Allah cerita kepada kita tentang pertanyaan mereka diungkap dalam ayat yang berbunyi amma yatasaalun. Terus dijawab anin naba'il azim. Jenisnya azimnya enggak ketahuan. Nah, kemungkinan lain awyas alunar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun wal mu'minin. Bisa jadi yang dimaksud mereka bertanya-tanya emang benar pada ngadep ke Nabi. Kayak apa sih nanti itu kebangkitan? Coba ceritain dong. Ada juga yang ngadep kepada orang-orang yang sudah beriman. Kamu udah beriman ya? Sudah. Ada kebangkitan. Coba ceritakan kepada kami kayak apa? Ada kemungkinan begitu. Loh, mereka tidak percaya, tapi kenapa kau bertanya-tanya? Itu dijawab tuh. Istihzaan. Karena mengejek. Jadi mereka bertanya bukan karena pengen tahu. Lalu setelah tahu mereka ikut Nabi beriman. Bukan. Tapi istihzaan. Tuh. Istihzaan artinya ngejek. Gitu. Enak kita jadi dikasih tahu nih sama mufasir. Istihzaan anin naba'il azim. An khobar yaumil ba'sil muhim. Dia mengejek tentang hari kebangkitan. Yaitu hari yang diinformasikan, yang sangat penting. Wahuwa bayan sya'nil mufakham. Itulah dia penjelasan dari kata an-naba al-azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Di mana mereka berselisih pendapat. Bohong. Enggak sih, saya percaya juga dikit. Gitu umpamanya. Kata yang satu, enggak, bohong, enggak benar itu. Enggak ada sejarahnya dalam cerita nenek moyang kita. Gitu. Ya taraddaduna fihi bainal iqrar wal inkar. Mereka bimbang, ragu antara membenarkan dan mengingkari. Au bainal isbat wan nafi. Antara benar adanya sama enggak ada. Gitu sikap mereka terhadap kebangkitan. Nanti pentingnya cerita ini kita pertanyakan kepada diri kita. Diri kita ini termasuk yang percaya, yakin betul, setengah yakin, ragu terhadap kebangkitan, apa bagaimana? Gitu. Udah bisa dijawab masing-masing. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sikap. Kalau sikap kita taat kepada Allah, melakukan yang diperintah sebagai bekal nanti hari kemudian, itu namanya yakin. Tapi kalau sikap kita dalam hidup ini rada cuek-cuek dikit, itu namanya ragu. Gitu kurang lebih. Jadi agama itu adalah sikap. Ya, bukan cuma keyakinan dalam hati, tapi bagaimana bersikap. Sikap iman, sikap akidah yang paling sederhana yaitu melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, dan seterusnya. Yang pada saat yang sama itu juga bukti meyakini adanya kebangkitan. Baru nih berikutnya. Berikutnya coba slide-nya. Kalla sayang lamun gitu ayatnya. Ini dibahas mufrodat kalla.
Kalla itu artinya rad'un lahum wa zajrun. Kalla artinya rodak. Roda artinya mengetuk. Mengetuk artinya mengetok. Ada kucing lagi berantem. Kita nggak suka, takut, ngeri, kesian. Kan kita mau pisahin. Apa cuma sekedar hush, hush, hush? Enggak. Akhirnya yang satu diketok. Lari. Itu makna yang dikandung oleh kalla. Coba kita ingat-ingat bacaan pertama. Amma tasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Maka kalau kita sambung, kalau kalian masih ingkar terhadap kebangkitan yang kalian pertanyakan, perselisihkan, apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Ingat, pasti kalian nanti akan tahu. Kan keketok itu kita. Bukan kepala, pikiran, perasaan. Oh iya dah, iya dah. Gitu sejatinya begitu. Ketok. Kayak kucing itu, tadi ilustrasinya, hush, hush, jangan pada berantem. Nggak merasa. Nggak sampai itu peringatan. Akhirnya diketok. Sampai nggak? Sampai. Sampai. Itu memaknai ayat begitu. Oleh karena itu, ketika baca terjemahannya saja tanpa melihat tafsir, kita nggak sampai kedalaman yang ada gitu. Itu namanya rad'un lahu wa zajar, dan menggertak. Jadi terlalu sekali, udah diketok tuh kucing masih berantem juga. Kalau masih berantem juga udah diketok, diapain lagi? Disiram. Disiram. Nah itu makna yang dikandung oleh kalla rad'un lahum wa zajar. Apa maksudnya? Liradil kalamil mutaqaddim wa nafihi. Yaitu untuk menggertak pembicaraan yang terdahulu. Apaan pembicaraan yang terdahulu? Yaitu mereka bertanya-tanya. Kiamat benar apa enggak sih? Apa ada kebangkitan? Bagaimana Allah membangkitkan orang yang matinya ditelan buaya? Orang yang matinya di kebakaran. Tuh gitu. Dan di dalam surat Yasin yang sering kita baca setiap malam Jumat, mereka yang ingkar kebangkitan itu datang kepada Nabi sambil membawa abu bakaran tulang onta. Tuh. Digenggam, terus datang ke Nabi. Lalu diceritakan kepada kita pertanyaannya itu. Mam ba'asana mim marqadina hadza. Tuh. Ada lagi mayyuhyil idzama wa hiya ramim. Tuh tangannya sambil siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang udah jadi abu kayak begini? Yo itu bentuk keingkaran mereka terhadap kebangkitan. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Allah turun kasih tahu, bilang sama dia. Yang akan menghidupkannya adalah orang yang mematikannya dan menghidupkannya pertama kali. Yang membuat, menciptakan pertama. Gitu. Oke, kita teruskan. Warad'u anit tasa'uli wal wa'id alaihi. Jadi kalla di samping sebagai pengetok atas pertanyaan, juga wa'id merupakan ancaman bagi mereka. Baru kemudian saya'lamun, pasti mereka akan tahu ma yahullu bihim ala inkarihim, apa yang terjadi atas keingkaran mereka. Ya, itu dia fungsi kalla terhadap kebangkitan. Summa kalla saya'lamun, kemudian diulangi lagi summa kalla saya'lamun, takkid sebagai penegas, wa takrir lil mubalaghah, dan pengulangan untuk peringatan yang berlebih, itu mubalaghah. Waji'a bi kalimat summa.
Kalla saya'lamun, terus pakai summa kalla. Kenapa pakai summa itu maksudnya? Nah, ini kata ahli bahasa, kata mufasir, lil isy'ar. Untuk merasakan bi'annal wa'id as-tsani, bahwa ancaman yang kedua, yaitu saya'lamun, asyaddu minal awal. Lebih keras, lebih besar. Oke, kita teruskan. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi ini seperti buayan? Maksudnya mumahada, dihamparkan. Muzallalah, ditundukkan. Firasya, terhampar. Dan memang dalam ayat lain surat Al-Baqarah itu, waladzi ja'ala lakumul arda firasya, terhampar. Jadi bumi ini bulat atau terhampar? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Cuma konteksnya berbeda. Umpamanya itu gubah Masjid Istiqlal. Kata semut, bulat atau terhampar? Terhampar. Kata kita bulat. Dua-duanya betul. Itu saking kecilnya kita gitu. Kal mahdi, seperti buayan. Fi qaulihi ta'ala. Ini dia yang tadi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Tuh. Nah, yang ini ayatnya bukan itu, surat Toha. Ya. Ya, ayat 20. Kami jadikan bumi itu mahda, terhampar. Bukan terhampar saja, tapi enak. Pada enak gak hidup di dunia? Walaupun itu kepalanya udah pada putih. Masih pada pengen hitam aja. Masih pada pengen hitam. Itu saking enaknya gitu. Oke. Nah, ini alam naj'al itu ada istifham. Ini disebutnya istifham litakrir. Untuk menetapkan. Jadi takrir itu statement gitu ya. Bukan nanya. Wahaza bad'un bibayanil qudrah. Nah, ayat-ayat mulai dari amma yatasaalun, terus alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, terus walaila libasa, dan seterusnya. Itu Allah memulai cerita tentang kekuasaannya. Mampu dia. Gitu. Pada saat yang sama berarti dia juga mulai cerita tentang kemampuan dia untuk kebangkitan. Menciptakan hari kebangkitan. Ya alal ba'si bitazkir biba'di ajaibil kaun. Bagaimana itu dia menyatakan mampu membangkitkan yang sudah mati, yaitu dengan menyebut sebagian kehebatannya di alam semesta. Itu mampu, baru timbang itu. Bapak-bapak nih yang usianya sudah segini, pertanyaannya, nanti Agustus ada lomba panjat pinang. Mampu apa enggak? Tuh kan? Tapi kemudian emang diberi kemampuan oleh Allah, baru panjat pinang. Panjat kelapa yang tinggian, tiang listrik yang tinggian, dilicinin saya mampu. Gitu kurang lebih. Akhirnya dia cerita, kemarin saya habis lomba juga. Bukan pinang, pinang mau pendek. Ada yang tinggian. Tuh gitu Allah ketika mau cerita bahwa dia mampu menghadirkan hari kebangkitan gitu. Oke, autada. Wal jibala autada. Autada artinya pasak. Apa itu? Litasbitil ardi. Untuk mengokohkan bumi. Jadi kalau nggak ada gunung, bumi ini goyang. Paham itu? Goyang bukan dalam artian kayak model gempa. Tapi memang nanti akhirnya begitu. Nggak usah gunungnya yang digusur. Pohonnya, hutannya saja udah terasa goyang apa enggak? Tuh pada longsor. Ya atau tidak? Tuh. Oleh karena itu gunung itu luar biasa Allah ciptakan dan menunjukkan kehebatannya, dia mampu baru timbang membangkitkan yang hidup. Membangkitkan yang mati.
Orang menghidupkan yang belum ada aja juga dia bisa, gitu kurang lebih. Kama tusabbatul khiyam bil autad. Sebagaimana kemah, khiyam itu kemah. Yang dikokohkan dengan patok-patok autad, jam'u watad. Wa huwa ma yudakku fil ardi, yaitu sesuatu yang ditancapkan ke tanah. Lirabti hibalil khaimah, untuk mengikat tali-tali kemah, allati tusaddu biha, yang diikat. Azwaja, ada kata azwaja di sana, waja'alnakum azwaja, ini lagi dijelasin. Maksudnya berpasangan, yaitu laki dan perempuan. Adapun kemudian mau jadi pasangan beneran, suami istri, ya ada syariatnya. Jangan otomatis, kan kita pasangan. Emang Tuhan yang ngasih. Wah, bukan begitu diatur. Oh iya, ya. Ini nampaknya udah mau setengah jam terakhir nih, tinggal 20 menit lagi kurang lebih. Jadi hemat saya cukup padat. Nampaknya satu pertemuan ini kita belum sampai menyentuh kepada tafsir. Oleh karena itu kita cukupkan dulu sekian, pada pertemuan berikutnya. Ini lanjutannya, belum masuk kepada tafsir ya.